Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peningkatan kompetensi guru SMK Muhammadiyah Bulukumba 2020. Acara pertama, pembuka. Marilah kita membuka acara ini dengan melafazkan arahan kepala sekolah. Dengan hormat, Bapak Rektor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahi aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Bulukumba dalam hal ini dihadiri oleh Ketua Majelis Iklasmen pimpinan daerah Muhammadiyah Bulukumba. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Bulukumba. Yang saya hormati Bapak Ibu guru peserta workshop penguatan atau peningkatan kompetensi guru tahun 2020. Peserta ada di sekalian, peserta magang dan PLP 2 Universitas Muhammadiyah Bulukumba yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita senantiasa menjadikan bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kekuatan, kesehatan dan kesempatan dalam rangka pelaksanaan kegiatan workshop. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kita Nabi Muhammad SAW, Nabi yang menjadi panutan kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama tentunya ucapan terima kasih kepada pimpinan daerah Muhammadiyah Bulukumba atas kehadirannya selaku penanggung jawab pelaksanaan pendidikan atas program pendidikan di Kabupaten Bulukumba. Di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai dekan Universitas Muhammadiyah Bulukumba, beliau masih menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai pengantar dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi guru ini, ada beberapa hal yang kami sampaikan. Yang pertama, kegiatan ini merupakan rencana pengembangan sekolah. Ini tertuang di program kerja SMK Muhammadiyah Bulukumba tahun 2020. Di mana kegiatan ini menjadi kegiatan prioritas kita yang kemudian hampir setiap tahun kita laksanakan. Yang sebenarnya bahwa kegiatan ini dilaksanakan di awal proses pembelajaran, tetapi karena pandemi dan baru hari ini kemudian bisa kita laksanakan. Yang menjadi titik fokus kita dalam workshop ini adalah bagaimana kemudian meningkatkan kemampuan Bapak Ibu dalam pengembangan administrasi pembelajaran. Yang kedua, peningkatan bagaimana Ibu guru, Bapak Ibu guru melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga adalah bagaimana penerapan proses pembelajaran di masa pandemi. Ini yang kemudian menjadi poin penting untuk kemudian menjadi dalam pelaksanaan kegiatan workshop ini. Kita pahami betul bahwa selama masa pandemi ini boleh jadi pemahaman kita karena mungkin kita jarang bersentuhan langsung dengan peserta didik, sehingga ada rasa kaku ada rasa kaku di kalangan Bapak Ibu guru untuk kemudian proses pengembangan pendidikan ini, khususnya kita di SMK Muhammadiyah ini itu sudah mulai menurun. Nah, saya kira di momen workshop ini merupakan spirit cas bagaimana kembali membangkitkan energi Bapak Ibu guru dalam menghadapi peserta didik. Walaupun sebenarnya dalam kegiatan PPM kita menggunakan PDR, belajar dari rumah. Dan ini juga sebenarnya Bapak Ibu sekalian menjadi pemicu terjadinya darah tinggi di kalangan Bapak Ibu guru. Dan saya kira di kegiatan ini juga yang bisa nanti pemateri, ada dua pemateri yang kita
akan banyak berdiskusi. Pertama Pak Dr. Imran, ya, kemudian dari internal guru kita Pak Subiandir yang kemudian memberikan bekal kepada kita, ya, seperti apa yang kemudian perlu kita persiapkan dalam menghadapi peserta didik, ya. Karena di era saat ini Bapak sekalian, inovasi sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran, ya. Tidak lagi berlaku bagaimana metode ceramah kepada anak-anak, ya, tetapi mungkin ada sentuhan inovasi, ya, tanpa kemudian banyak kita bicara, ya, tetapi peserta didik menangkap, ya, dan bisa kemudian mengaplikasikan ilmu yang didapatkan melalui proses pembelajaran. Nah, ini dan kemudian menjadi ruh, ya, dari kegiatan workshop ini, ya. Yang selanjutnya Bapak sekalian, di dalam pelaksanaan kegiatan ini yang berlangsung selama 2 hari, ya, mulai hari ini sampai besok, ya, selain kegiatan teori, kita juga akan diberikan kesempatan untuk bagaimana ada kegiatan praktik, ya, atau istilah dalam proses pembelajaran teaching, ya. Pembelajaran nyata ini akan didirikan kepada Bapak Guru. Tentunya diawali dengan proses teori, ya. Ini yang kemudian yang menjadi poin-poin di dalam penyampaian materi kita selama 2 hari ini, ya. Yang ketiga, Bapak sekalian, di dalam pelaksanaan kegiatan ini, workshop ini, karena kita berada pada masa pandemi Corona, COVID, ya, tentunya kita tetap menjaga, ya, dan menerapkan protokol kesehatan, ya. Karena kegiatan kita ini, Bapak sekalian, ini terpantau, ya, dipantau oleh Dinas Pendidikan Provinsi, ya. Karena ini juga nantinya kegiatan kita ini akan dilombakan, ya. Jadi kegiatan workshop nanti ini akan kita masukkan di YouTube videonya nanti, ya. Karena ini juga menjadi penilaian bagi sekolah, kreasi-kreasi yang dilakukan oleh sekolah dalam rangka pengembangan rencana pengembangan sekolah itu kemudian harus ada dalam bentuk dokumentasi kegiatan, ya. Karena ini juga menjadi penilaian. Nah, saya kira kita di SMK Muhammadiyah ini menjadi kesempatan buat kita bagaimana kita menampilkan sekolah kita. Sekalipun sekolah kita sekolah kecil, ya, tapi mungkin melalui kegiatan visualisasi, ya, melalui media, ya, online, itu mungkin bisa menjadikan sekolah kita lebih dikenal oleh banyak orang, ya, sekalipun sudah terkenal, ya. Ini mungkin beberapa hal yang menjadi penyampaian kami pada pengantar ini, ya. Atas nama kepala sekolah meminta kesediaan Bapak Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bulukumba untuk kemudian membuka acara secara resmi. Demikian saya kira ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala sambutan pimpinan daerah Muhammadiyah Bulukumba dalam hal ini diwakili oleh Ketua Dinas Muhammadiyah Bulukumba sekaligus pembuka acara secara resmi kepada Bapak Ardianto SPDN. Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, kekuatan untuk berada di tempat ini, di mana dalam rangka untuk mengikuti workshop peningkatan atau penguatan kompetensi guru SMK Muhammadiyah Bulukumba. Salam dan salam senantiasa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita jadikan patron dalam melakoni setiap aktivitas keseharian kita. Yang saya hormati Bapak Kepala SMK Muhammadiyah Bulukumba, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, guru-guru yang sempat hadir pada hari ini, adik-adikku sekalian mahasiswa PLP 1 dan 2 yang hadir pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, hari ini saya diberikan amanah untuk membawakan sambutan sekaligus membuka acara kegiatan ini, dan
sebelum saya melaksanakan, saya perlu menyampaikan beberapa hal terkait mengenai kegiatan ini. Yang pertama adalah bahwa kami dari pimpinan daerah Muhammadiyah Bulukumba, dalam hal ini Majelis Dikdasmen pimpinan daerah, sangat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah beserta jajarannya kepala sekolah SMK Muhammadiyah Bulukumba. Dan kami berharap bahwa kegiatan seperti ini itu bisa ditularkan kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain, karena kita tahu bahwa di Kabupaten Bulukumba ini ada 8 sekolah yang dibina oleh Majelis Dikdasmen. 8 sekolah Muhammadiyah, dan harapan kami bahwa SMK Muhammadiyah ini adalah pelopor pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi guru. Mudah-mudahan nanti bisa ditularkan kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah yang lain. Yang pertama. Yang kedua adalah bahwa memang hari ini sangat penting untuk kita lakukan workshop peningkatan kompetensi guru. Kenapa? Karena melihat bahwa memang kondisi saat ini memerlukan beberapa trik atau treatment untuk media pembelajaran, karena kondisi kita adalah kondisi tidak normal, sehingga memang perlu ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk mengantisipasi pembelajaran yang dilakukan secara online. Karena memang ini pembelajaran online sebenarnya sudah kita lakukan tetapi belum merata. Ya, sudah kita lakukan tapi belum merata, sehingga pandemi ini memaksa kita untuk melakukan pembelajaran, atau tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah bahwa belajar dari rumah. Nah, beberapa hal tadi yang disampaikan sebenarnya ini sangat penting, apalagi kalau kita merujuk pada undang-undang tentang guru dan dosen, bahwa seorang guru dan dosen itu harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi apa yang harus dimiliki? Yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Ya, adik-adik dan Bapak Ibu mungkin sudah memahami bahwa kompetensi pedagogik yang tadi disampaikan itu bagaimana seorang guru dipaksa saat ini untuk melakukan daring. Nah, itu sehingga memang perlu ada kompetensi-kompetensi tersendiri bagaimana bisa kita melakukan hal ini sehingga tidak memberatkan baik antara siswa maupun guru. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kompetensi kepribadian. Apa itu kompetensi kepribadian yang harus dimiliki oleh guru dan calon guru? Adalah bagaimana setiap pola sikap dan tingkah laku yang dilakukan oleh guru atau calon guru itu adalah cerminan untuk siswanya. Jadi menjadi guru memang tidak mudah, karena kita dituntut ada kompetensi kepribadian. Apa itu? Segala sikap dan tingkah laku kita itu akan dicontoh oleh siswa kita. Jadi kalau kita mengajarkan sesuatu yang baik, pastilah akan dicontoh oleh siswa kita. Itu namanya kompetensi kepribadian. Yang ketiga adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional ini adalah bagaimana keprofesionalan dalam bidangnya masing-masing. Anggaplah misalnya saya sebagai guru, misalnya guru biologi, saya mampu mengajarkan mata pelajaran biologi pada siswa dengan baik sesuai dengan media pembelajaran yang saya gunakan. Misalnya saat ini adalah daring misalnya. Yang keempat itulah kompetensi sosial, bagaimana interaksi antar guru yang satu dengan guru yang lain, bagaimana sikap sosialnya seorang calon pendidik ataupun pendidik itu mampu bersosialisasi dengan guru, termasuk ada karena di sini adalah mahasiswa PLP 1 dan 2 itu tidak boleh ngumpul misalnya sesama teman-temannya PLP 1 atau PLP 2 tanpa ada interaksi dengan guru-guru di sini. Makanya tadi ketika datang ya harus menampakkan muka yang seperti Ibu Westin ya. Tadi pas masuk langsung menampakkan senyum manisnya. Oh, tidak nampak karena pakai masker, Bu ya. Gitu. Jadi harus senyum, rajin bersosialisasi, berinteraksi dengan stakeholder yang ada di sekolah ini. Nah, gitu. Itu namanya kompetensi sosial yang harus dimiliki. Tidak boleh tidak, harus dimiliki. Makanya di workshop kali ini memang kompetensi itu ada 4 kompetensi yang memang harus dimiliki oleh seorang guru ataupun calon guru.
Nah, makanya kami sekali lagi dari Majelis Dikdas sangat mengapresiasi kegiatan ini karena memang tuntutan yang namanya ilmu kan sifatnya tentatif ya, sewaktu-waktu berubah. Media pembelajaran itu sebenarnya dari dulu model-modelnya sering kita dapatkan, teori-teori itu mungkin banyak kita tahu, tetapi aplikasinya boleh saja ada berubah. Modelnya boleh sama, tetapi dalam implementasi ada beberapa hal yang harus kita berikan treatment. Kenapa? Karena melihat situasi dan kondisi saat ini misalnya. Anggaplah kalau selama ini Anda belajar tentang teori model snowball, bagaimana cara, tapi dengan adanya pandemi ini kita bisa mengaplikasikan, kita bisa mengcombine dengan sistem belajar daring misalnya. Dan itulah yang harus dimiliki. Jadi semakin sering kita menggunakan model media, maka semakin paham kita dengan media itu. Dan media itu tidak selamanya dari media-media yang kita gunakan selama pandemi ini sebenarnya itu sebenarnya banyak jenisnya. Ya, ada yang menggunakan Google Classroom, ada yang menggunakan Zoom, dan mungkin Bapak Ibu juga sudah memahami semuanya. Dan itu lagi, memang kita dituntut untuk harus pintar-pintar menguasai teknologi dalam mengaplikasikan model dan media pembelajaran saat ini. Dan sekali lagi, Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik sekalian, melalui forum ini, pertemuan ini, saya diamanahkan untuk membuka acara ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Workshop peningkatan kompetensi guru SMK Muhammadiyah Bulukumba tahun 2020 16 sampai 17 September 2020 saya buka dengan demikianlah sambutan saya. Saya akhiri dengan ucapan Fastabiqul khairat, nasrunallahu wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.